نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من التيام دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أكرم بخلق نبي إنسانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Ibnul Jauzi Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Muhammad Al-Juz Al-Hambali As-Siddiqi Al-Qurashi, namanya itu Abdurrahman bin Muhammad, masih keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqi At-Taimi Al-Qurashi. Ini gembongnya orang ulama mazhab Hambali. Qala Ibnul Jauzi Imam Ibnul Jauzi Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad As-Siddiqi Al-Qurashi Al-Hambali rahimahullah. Ini beliau itu termasuk min fuhulil ulama, termasuk jago-jagonya ulama. Mengarang kitab 1000 jilid kitab, kira-kira 100.000 manusia taubat bersentuhan dengan Jauzi, sentuhan taubat. Termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali yang sangat dikagumi oleh umat. Qala Ibnul Jauzi Imam Ibnul Jauzi Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurashi, turunan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Al-alam inda ahli al-arabiyyati ismun lil khalqi. Al-alamu tilafat alam dari kata Rabbil alamin. Beliau mengarang kitab tafsir Zadul Masir 4 jilid, jilidan tebal-tebal, yang ringkasan dari tafsir beliau itu 20 jilid. Tafsir beliau mengarang tafsir 20 jilid, diringkas sendiri jadi 4 jilid. Namanya kitab Zadul Masir. Al-alamu utawi alam dari kata Rabbil alamin inda ahli al-arabiyyati, menurut ahli Arabiyah, ismun iku aran. Ismun iku aran lil khalqi marang makhluk min mabda'ihim saking kawitane khalqi ila muntahahum tumeka marang puncake khalqi, dari kutu yang kecil sampai ekornya sampai netes jadi kuar, sampai malaikat Jibril yang paling besar, itu semua namanya alam. Dari pasir yang kecil sampai aras yang paling terbesar, ini semuanya namanya alam. Al-alamu utawi lafaz alam dari kata Rabbul alamin inda ahli al-arabiyyati, menurut ahli Arabiyah, ismun iku aran lil khalqi, kedua makhluk, min mabda'ihim awit saking kawitane khalqi paling terkecil ila muntahahum tumeka paling katoke khalqi sampai makhluk yang terbesar. Fa amma ahlun nazar, maka anapun utung kang ahli angen-angen, kayak ahli usul fikih, ahli mantik, orang-orang ahlun nazar. Fa amma ahlun nazar, ahli tauhid, ahli usul fikih, ahli mantik. Fa amma ahlun nazar, maka anapun ti ahli angen-angen. Fal alam mangko tilafat alam indahu menurut ahlun nazar ismun iku aran. Fal alamu tilafat alam dari kata Rabbul alamin indahu menurut ahli nazar ismun iku aran. Ya kau kang tumi wakus apa ismun alal kaun, ingat saya makhluk al kulli secara global, al muhdathi kang diwujudaken dening Allah dari tidak ada menjadi ada, min falakin saking planet,
wa sama'in lan langit, wa ardin lan bumi, wa malan makhluk-makhluk baina dzalika kang antarane falakin lan ardin. In falakin saking planet, wa sama'in lan langit, wa ardin lan bumi, wa malan makhluk-makhluk baina dzalika kang antarane falakin sama'in ardin. Itu semua namanya alam. Wa fi istiqaqil alami qaulani. Imam Ibnu Jauzi itu mengarang kitab namanya Bahrud Dumu, lautan air mata. Mengarang kitab namanya Bahrud Dumu, lautan air mata. Itu diceritakan orang yang sedih, sangat sedih, sangat sedih, sangat sedih. Ibnu Jauzi. Maka dari 4 madhab itu semuanya luar biasa semua. Jadi jangan asobiyah kepada satu madhab, karena di dalam madhab lain ini ada orang-orang yang luar biasa. Wa fi istiqaqil alami lan ing dalem mustaq lafaz alam mustaq dari lafaz lain atau jamid tidak mustaq. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang mustaq dari lafaz lain, seperti lafaz Rahman, Rahim mustaq dari masdar rahmatan. Kalau lafaz hajar ini jamid, tidak mustaq dari lafaz lain. Jadi Allah Ta'ala membuat bahasa Arab ini penuh dengan keajiban, penuh dengan ilmiah yang tidak terjadi di dalam bahasa lain. Tidak terjadi. Wa fi istiqaqil alami lan ikutum dalam mustaqil lafaz alam saking lafaz liya qaulani utawi ana qaul loro. Ahaduhuma uti salah sijine qaulani annahu lafaz alam minal ilmi iku mustaq saking lafaz ilmi. Alam itu dari kata ilmi. Ilmi kan pengetahuan. Katanya ilmu angel ketemu, kalau mudah ketemu ya orang bisa ngelakoni, bisanya bisa lakoni karena mencarinya kangelan, nanti bisa ngelakoni. Aduh mauti salah sidine qaulani anna usul lafaz alam minal ilmi iku mustaq dialap saka masdar ilmi, wa huwa utawi ahaduhuma annahu minal ilmi wa huwa uti ahaduhuma annahu minal ilmi yuqawwiku nguataken apa ahaduhuma annahu minal ilmi nguataken qaula ahli lughati ing ucapane ahli lughat. Jadi alam itu mustaq daripada ilmi. Wa huwa uti ahaduhuma annahu minal ilmi yuqawiku nguatakan apa ahaduhuma minal ilmi nguatakan qaula ahli lughati ing qaule ulama ahli lughat. Lawathani utai qaul kang kaping pindho anna usuna lafaz alam minal alamati iku mustaq saking alamat tanda-tanda. Jadi alam ini makhluk yang diciptakan semuanya itu menunjukkan, memberitahu pada orang yang berakal bahwa alam ini ada penciptanya, itu Allah. Itu namanya minal ilmi. Kalau alamati, alam ini alamat, perlambang, menunjukkan ini, menunjukkan ini, menunjukkan ini, menunjukkan ini. Nah, dua-duanya ya benar semua. Wathani uti qol kambing pindo anna usune alam minal alamati iki mustaq saking lafaz alamati, maknanya alamat, tanda-tanda. Maka Allah Maha Rahman Rahimnya kepada manusia ini, Allah memberikan tanda-tanda. Orang yang hak ada tandanya walaupun tersembunyi, orang yang batil ada tandanya walaupun disembunyikan, ada tandanya semua.
wa huwa tsani annahu minal alamati, wa huwa tsani annahu minal alamati yuqawi ku nguataken apa tsani annahu minal alamati, nguataken qaula ahli nadhar ing qaule ulama kang ahli berfikir. Maka di jajaran para ulama ini berbagai macam keahlian masing-masing. Ulama-ulama ahli fikih ya, yang mengatur hukum ahkam di tengah-tengah umat harus ada. Ulama yang ahli hadis yang menjaga kesucian daripada hadis Rasulullah, daripada pembohongan-pembohongan orang munafik ada. Ulama ahli tafsir yang menjaga daripada makna-makna dan takwil-takwil Al-Quran kalamullah, masya Allah. Ulama ahli lughat yang menjaga kesucian lughat Quran, lughatul Arabiyah, seterusnya. Ada ulama ahli tasawuf yang menjaga daripada isi saripati syariat-syariat Islamiyah. Ulama ahli tauhid. Fa kullu ma fi hadzal kaun, fa kullu ma muktis kabehane makhluk fi hadzal kaun, ing dalem iki makhluk dalun niku nuduhaken ala wujudis sani'i, ing atase anane pangeran kang gawe. Fa kullu ma muktis kabehane makhluk fi hadzal kaun, ing dalem iki alam semesta, ing dalem iki alam dalun niku nuduhaken ala wujudis sani'i, ingat se anane pangeran kang gawe, al mudabbiri kang ngatur, al hakimi kang bijaksana. Maka seluruhnya dari ahli lughat atau ahli nadhar dalam kata alam tadi, dari Rabbil alamin tadi, ini semua dalun iku nuduhaken ala wujudis sani'i, ingat se anane pangeran kang gawe, al mudabbiri kang ngatur, al hakimi kang bijaksana. Adanya Tuhan yang mengatur ini segala alam semesta ini, yang bijaksana. Maka planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, ini kan semua kejadian yang sangat raksasa. Apabila matahari bentur satu planet, wah kiamat. Bintang bentur pada satu planet pun kiamat. Yaitu yang sangat istimewa, mudabbirnya Allah, tadbirnya Allah sangat istimewa dalam mengatur alam semesta ini. Yang menunjukkan bahwa Tuhan pengatur alam ini harus satu. Kalau dua akan selisih pendapat, nanti akan terjadi hancurnya alam semesta ini. Tuhan itu ya satu. Dari aras yang paling tinggi ke atas aras apa? Enggak tahu. Sampai bumi yang paling rendah, di bawah bumi apa? Kosong ini. Di bawah bumi kosong. Kalau tidak dipegang Allah, ambles. Di bawah bumi itu kosong semua. Kalau enggak dipegang Allah, ambles. Mati semua kita. Seperti di atas aras. Ini kan semakin atas kan menarik. Kalau nggak ditahan Allah, kita ketarik, mati semua ke bawah ke atas. Kalau tidak diawas-awasi Allah, kita ambles ke bawah, karena di di bawah bumi itu kosong, ambles ya, kita mati ambles. Atau mati kita ketarik aras, binasa ke atas. Ini kalau tidak ada Rahman Rahim Allah, ini makhluk binasa, makhluk mati, binasa. Semua dalam penjagaan Allah yang sangat ketat. Kama qala qala dawsu syair, fa ya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahid, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Faya ajaban, maka wahai heran, faya ajaban mongko wahai heran, kaifa halika ya apa kok yukso dimaksiati apa lilahu Tuhan. Heran mengapa Tuhan kok dimaksiati oleh jin,
dimaksiati oleh setan, dimaksud oleh manusia. 3 golongan ini yang berani maksiat kepada manusia. Yang lainnya setia taat kepada Allah semua. Setan semua maksiat kepada Allah. Jin yang kafir, yang mukmin, manusia yang mukmin, yang kafir, pada berani maksiat kepada Allah. Wa ya ajaban mongko wahe gawok kaifa hale kaya apa yuk saka dimaksiati, didurhakai sapa lilahu Tuhannya yaitu Allah. Am kaifa apa toh hale kaya apa yajhadu angas keras hati hu ing ilah sapa al jahidu sapa wong kang keras hati, orang yang ingkar. Heran mengapa ada orang ingkar yang berani mengingkari Allah. Heran, katanya saya. Am kaifa apa toh hale kaya apa yajhadu ngangasi hu ing ilah sapa al jahidu sapa wong kang wani ngangasi. Dalam definisi ilmu tauhid, juhud, angas, keras hati kepada perkara hak yang zahir itu hak, itu hukumnya murtad. Keras hati mengingkari perkara yang hak yang zahir sebagai haknya, itu juhud seperti itu mengakibatkan manusia murtad. Nauzubillah. Walillahi lan kutab kadua Allah. Walillahi lan kutab kadua Allah fi kulli tahrikatin, dalam saben-saben obahan. Setiap benda yang berubah. Wa taskinatin lan anteng, setiap benda yang anteng tidak berubah. Abadan dalam salawase walillahi khabar muqaddam mubtadane syahidun utawi saksi. Setiap benda yang bergerak, berapa triliun benda yang bergerak, berapa triliun benda yang anteng tidak bergerak, semuanya itu bersaksi atas adanya Allah, atas didiamkan oleh Allah, atas bergerak itu memang digerakkan oleh Allah. Kok itu Tuhan tadi kok dimaksiati oleh manusia dan jin, kok dikerasi, diangasi, diingkari oleh orang-orang yang ingkar? Hah? Apa itu maksudnya begitu? Walillahi lan kutub kadue Allah fi kulli tahrikatin, ing dalam saben-saben obah, wa taskinatin lan tenang abadan dalam salawase, syahidun utawi saksi. Wa fi kulli syai'in lan kutub dalam saben suwiji-wiji, lahu kutub kadue Allah ayatun utawi ayat. Wa fi kulli syai'in lan kutub dalam saben suwiji-wiji lahu kadue Allah ayatun utawi ayat. Tadullu kang nuduhaken apa ayatun, nuduhaken ala anna wa tasdunya Allah wahidun iku suwiji. Allah itu satu. Tadullu kang nuduhaken apa ayatun ala annahu ingat tasdunya Allah ilah wahidun iku suwiji. Qala dasaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rabbil alamin, lafat Rabbil alamin ay Rabbil insi, pangerane menungsa, wal jinni lan jin, wal malaikati lan malaikat. Alamin ini isinya 3, manusia, jin dan malaikat. Manusia diberi nafsu, diberi akal, diberi hidayah. Jin sama, diberi nafsu, diberi akal, diberi. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Rabbil insi tegese pangerane menungsa, wal jinni lan pangerane jin, wal malaikati lan pangerane malaikat. Wa qala zawdau Farra, Imam Farra, wa Abu Ubaidah lan Imam Abu Ubaidah, al alamu uti alam ibaratun iku ibarat amman saking makhluk yaktilu kang duweni akal sapa man. Alam ini khusus makhluk yang berakal. Allah menciptakan makhluk yang benda mati, batu, tembok, ini semua benda-benda mati.
lautan, tanah, ada yang benda hidup, pohon hidup. Ada lagi meningkat benda bernyawa, kucing, kambing, kerbau, ular, cicak, semua bernyawa. Ada ruh, ada kehidupan. Meningkat lagi, ya bernyawa, ya berakal, beragama lagi. Al-alamu uti alam ibaratun iku ibarat amman saking makhluk yaqilu kang duweni akal sapa man. Lawahum uti man yaqilu arba'atu umamin iku papat pira-pira umat. Al-alamu uti alam ibaratun iku ibarat amman saking wong-wong yaqilu kang duweni akal sapa man. Maka Masya Allah, berapa harganya akal? Manusia Masya Allah diberi akal, maka bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, bisa mendatangkan kerja yang bermanfaat. Karena punya akal bisa bikin pesawat terbang kemana-mana, bikin industri, hasilnya nyebar ke seluruh dunia, bisa bikin kapal laut yang jutaan ton, seluruh lautan dijajah, bisa bikin mobil, seluruh daratan dijajah, pesawat, seluruh angkasa dijajah. Ini karena apa? Karena al-aqlu, karena Allah menciptakan akal. Orang-orang yang soleh, akal itu dibikin kerja keras, mendatangkan manfaat di dunia ini. Bikin baju, seluruh orang pakai baju, kan akal itu. Bikin sepeda motor, sekarang berapa juta miliar sepeda motor, berapa juta mobil, berapa puluhan ribu pesawat. Orang yang salah bikin kejahatan di dunia ini, ya kan? Merampok di sana, menipu di sana, menggarong di sana. Supaya apa? Supaya polisi berfungsi. Allah Ta'ala menciptakan kejahatan-kejahatan supaya polisi berfungsi. Kalau nggak ada kejahatan, apa gunanya polisi, tentara? Allah menciptakan penyakit-penyakit di dunia supaya dokter dan obat ada gunanya. Kalau tidak ada penyakit, apa gunanya dokter dan obat itu? Dan ini akal, berpikir ke situ-situ, sehingga Masya Allah. Maka manafi'ul ibad fid dunya ini, seluruh manfaat yang ada di dunia ini bergantung pada akal manusia. Wa humuti man yaqilu arba'atu umamin iku papat pira-pira umat. Siji al-insu, manusia. Manusia dari Nabi Adam sampai kita-kita ini, makhluk yang paling bagus, yang paling elok, yang paling cantik, yang paling pintar. Tapi kalau paling jahat juga nanti manusia. Gak ada iblis yang ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Manusia apabila baik sebaik-baik makhluk, apabila buruk sejahat-jahat makhluk. Dan dulu waktu Qabil belum membunuh adiknya Habil, itu manusia dengan harimau jinak, kuda, keledai, kambing, kijang, itu jinak. Kuda datang kepada manusia, silahkan manusia naik. Dulu bisa ngomong semua. Setelahnya Qabil membunuh adiknya Habil, lu hewan lari, saudaranya dibunuh, apalagi kita, kata. Hewan berat lari dari manusia, wah bahaya ini manusia ini. Saudaranya dibunuh, apalagi kita, bukan saudara. Manusia. Wal jinnu, dan jin, harinya lebih ringkas. Jin ini harinya lebih ringkas. Katanya waktu Mbah Krian, Kiai Anwaruddin Cirebon, santrinya Mbah Asy'ari Kaliwungu, Kiai Haji Raden Asy'ari,
turunan Sunan Giri. Mbah Krian ini, Mbah Anwaruddin dipanggil jin akan mengadakan bahsul masail di ulama jin. Maka Mbah Krian masuk ke alam jin pada maghrib sampai isya, 1 jam ceritanya. 1 jam bagi manusia, tapi di sana seminggu. Di alam jin seminggu, sempat Jumat di sana. Haji. 1 jam manusia di sana seminggu. Kan pendek sekali berarti. Mbah Krian sempat Jumat di sana. Keluar dari sana, oh, baru isya ini, aku kan seminggu. Maha Agung Allah Ta'ala yang melipat masanya jin seminggu, bagi kita sejam. Ya seminggu, ya 14 kali sarapan, ya kan? Pagi sarapan, sore sarapan. Maha suci Allah Ta'ala. Makanya kan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Harinya Allah bagi manusia ini 1000 tahun. Harinya Allah sehari bagi Allah, bagi kita 1000 tahun. Maka katanya ulama, jin ini yang lelaki sunatnya umur 200 tahun. Jin kita kan 6 tahun sunat, ya kan? Anak kecil kita, jin itu 200 tahun baru sunat. Ya macem, wong sehari, wong sejam kita, jin sana seminggu. Haji. Ini Allah bikin waktu yang berbeda-beda jauh. Kita orang Indonesia daerah tropis normal, siang 12 jam, malam 12 jam. Semakin ke timur semakin kacau, semakin ke barat semakin kacau. Semakin kacau, ada yang 6 bulan siang terus, 6 bulan malam terus ada. Nah, kita mah mungkin gak kuat hidup begitu. Wal malaikati lan malaikat wasyayatin lan setan, wasyayatin lan pira-pira setan. Wala yuqalu lan ora kena diucapaken lil bahaimi marang pira-pira. Wala yuqalu lan ora diucapaken lil bahaimi marang pira-pira binatang ternak apa alamun. Lafat alamun. Bagi binatang ternak, kerbau, sapi enggak dikatakan alam. Karena apa? Karena tidak yakilu, tidak punya akal. Tapi bagaimana kalau binatang ternak punya akal? Bagaimana? Kita enggak, bahaya dong. Kalau kerbau punya akal, sapi punya akal, gimana? Enggak bisa disembelih oleh kita. Dia akan mengadakan kekuatan bagaimana supaya enggak bisa disembelih. Untungnya binatang ternak Allah enggak kasih akal, sehingga dihapusin kita nurut, disembelih kita nurut. Lah kalau punya akal, waduh. Maka acara khitanan kambing gak salah-salah yang disembelih kambing. Acara maulid gak salah kambing disembelih, ya kan? Nah, kalau kambing punya akal, wah gak mau. Dia akan bikin kekuatan juga jangan disembelih manusia, ya kan? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asma'uhu ti pira-pira arane Allah azza wa jalla ghairu makhluqatin, iku dudu makhluk. Asmanya Allah ini tidak makhluk. Maka alif batasah itu juga itu ghairu makhluqatin. Wasmahu ti aran-arane Allah azza wa jalla ghairu makhluqatin, iku dudu makhluk, alias qadimatun ghairu hadithatin. Wa qala lan sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah
ibunya namanya Fatimah binti Asad bin Hashim. Karena di zaman jahiliyah yang tidak ada tuntunan, ibunya Fatimah hamil Sayyidina Ali. Kalau mau sujud kepada patung nggak bisa. Mau sujud kepada patung, Sayyidina Ali di perut nyengkal, ngadang-ngadangin. Jika mau sujud nggak bisa. Sayyidina Ali di dalam perut tuh ngalang-ngalangin ibunya supaya jangan sujud ke patung. Kalau mau sujud nyengkal, jadi nggak bisa. Allahu Akbar. Nah, waktu ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim sudah hamil Sayyidina Ali, hamil tua, hari Jumat ibunya Sayyidina Ali, Fatimah binti Asad bin Hashim radhiyallahu anha. Berarti istrinya Abu Talib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sama-sama Hashim dengan Hashim, Hashimiyah dengan Hashimin. Sayyidina Ali sudah di perut ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim, hamil tua. Fatimah ibunya Sayyidina Ali di hari Jumat itu ingin masuk Ka'bah. Ibunya Sayyidina Ali dalam perutnya sudah hamil tua. Fatimah masuk ke dalam Ka'bah, lahiran Sayyidina Ali itu lahiran di dalam Ka'bah hari Jumat. Nah, jadi ada apa-apa itu. Jadi kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Fi hadits Ali karamallahu wajhah, lama sa'ala ing dalem takon sapa Sidina Ali hu ing Kanjeng Nabi an makna abajadun hawazun hataya. An abajadun hawazun hataya kun lamanun sa'afasun qarashun tathakhudun dodahun, yang menjadi hisab. Akhirnya hisabnya ini bisa menjadi ilmu hikmah. Lama sa'ala dikala takon sapa Sidina Ali huing Kanjeng Nabi an makna abajadun hawazun hatayakun ila akhiriha, marang akhiri abajadun. Ya Ali wa ya Ali, ala ta'rifu apa to sira orang ngerti tafsira abajadun ing tafsire abajadun. Ya Ali wa ya Ali, ala ta'rifu apa to sira ora ngerti tafsir abajadun ing tafsir abajadun. Al alifu ti alif wau min ismillah iku saking arane Allah azza wa jalla. Alladzi huwa qauti ismillah, Allah iku lafaz Allah. Alif abajadun itu dari namanya Allah, itu lafaz Allah itu. Al alif ti alif min ismillah iku dari arane Allah azza wa jalla, alladzi huwa qauti ismillah, Allah iku lafaz Allah. Wal ba'u ti lafaz ba'aba min ismillah iku saking arane Allah, alladzi huwa kang utawi ismillah, al bari'u iku Allah kang gawe. Alladzi wa qad bismillah al-bari wa Allah taala kang gawe. Wal jimuti jim abaja min ismillah iku saking arane Allah. Alladzi wa qad ismillah al-jalilu iku Allah kang maha agung, al-jalalah. Ila akhiriha marang akhire abajadun hawazun. Alladzi wa qad ismillah al-jalilu iku
Allah taala kang maha agung ila akhiriha marang akhire abajadun. Pada karo maka nyebutaken sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna istune abajadun min asmaillah iku saking aran-arane Allah. Lawahia uti abajadun fi kalamil adamiyin iku ing dalem ucapane anak cucu Adam. Anak cucu Adam iku hadis. Tapi abajadun sing diucapaken itu qadim. Jadi orang mesti yang ada di dalam kalam Adam itu hadis kabeh, orang mesti. Walaupun kalamnya lidahnya anak Adam ini kan hadis. Bisa mengucapkan perkara yang hadis bisa. Bisa mengucapkan perkara yang qadim bisa juga. Jadi ojo kabeh sing cangkeme hadis Adam itu hadis kabeh, orang mesti. Nah, kalau orang Asy'ari seolah-olah yang di dalam lidahnya anak Adam yang hadis itu hadis kabeh, seolah-olah. Enggak. Ada yang hadis, ada yang qadim. Fa dzakara maka nyebut sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna istune abajadun hawazun mau ila akhirih min asmaillah iku saking aran-arane Allah. Asma Allah kan qadimatun ghairu makhluqatin ghairu hadithatin. Lawahia utawi abajadun mau fi kalamil adamiyin ing dalam kalami adamiyin. Lah kalamul adamiyin hadis. Tapi abajadun atau Quran yang ada dalam lisanil adamin qadim. Jadi enggak mesti lisan yang hadis itu hanya mengomongkan yang hadis doang, enggak. Bisa ngomongkan yang qadim juga. Doan Quran qadim. Lisan kita hadis. Jadi rahmatnya Allah yang besar, mulut kita yang hadis bisa ngomongin kalam yang qadim. Al-Quran qadim. Asma Allah qadim. Abatasa qadim, abajadun qadim. Ini rahmatnya Allah kepada manusia sehingga lisan yang hadis bisa ngomongkan kalimat-kalimat yang qadim. Seperti olehnya lisan kita hadis bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang hadis. Bisa. Jangan dikatakan lisan yang hadis hanya bisa mengucapkan kalimat yang hadis lagi. Nanti Quran bagaimana? Akhirnya Quran juga hadis yang qadim di Zatullah. Wah, kacau. Kacau kalau begitu. Nanti al-qiraah wal maqru' wa tilawah wal matru' hadithatun. Lakin al-mal qa'im bidzalika dzalika wal qadim. Wah, kacau. Waqad nasolan teman-teman nasab Ahmad bin Hanbal rahimahullah ala qidami hurufil hija. Ingat seqadimi huruf hijaiyah. Alif ba sampai ya itu qadim. Itu kalamullah. Itu bukan makhluk, itu bukan hadis, bukan. Karena kalau huruf hija dihukumi hadis, Quran hadis. Oh, huruf hija Quran dari mana sih? Alif lam mim huruf hijaiyah semua. Quran itu rangkaian dari huruf hijaiyah. Kalau hujahnya dihadiskan Quran hadis. Kalau bukan hadis kafir kita. Makanya harus dikodimkan huruf hijaiyah itu. Gitu. Ini kata aqidatus salaf. Jadinya mudah. Waqad nasolan temengenas sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ala qidami hurufil hijai. Ingat qadime pira-pira huruf hijaiyah abata sampai ya itu hurufun qadimatun. Itu min kalamillah. Itu diambil daripada asma-asmanya Allah, sedang asmaullah itu qadimatun. Ala qidami hurufil hijai, ingat qadime huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu qadimatun
ghairu muhdatsatin. Itu min kalamillah. Itu ma'khuzatun min asma'illah. Faqala maka dawuh sapa Imam Ahmad bin Hanbal fi risalatihi ing dalam surat Ahmad bin Hanbal ila ahli Naisabur marang penghuni kota Naisabur wa Jurjan dan kota Jurjan daerah Khurasan nih. Ahmad bin Hanbal hidup di Irak. Orang-orang Naisabur, orang Jurjan, orang Khurasan itu menanya. Maka Ahmad bin Hanbal menjawab lewat suratnya. Faqala mengkodau supaya Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi risalati ing dalam risalah surat Imam Ahmad ila ahli Naisabur marang ahli kota Naisabur wa Jurjan dan Jurjan itu daerah Khurasan niki. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa man qala inna hurufat tahajji muhdatsatun fa huwa kafirun billah. Lah. Wa man tisapang lamun qala iku ngucap sepeman, ucap inna hurufat tahajji sungai huruf hijaiyah abatasa sampai ya muhdatsatun iku hadis. Huruf hijaiyah itu muhdats, hadis dulunya enggak ada, kemudian ada diadakan oleh Allah. Bagaimana? Fa huwa man qala kafirun untuk kafir billahi kepada Allah, kafir. Wa man tusabang lamun qala iku ngucap sepeman inna hurufat tahajji setuhune pira-pira huruf hijaiyah abata saja hak sampai ya jarene man mau muhdatsatu ku muhdats anyar teko dulunya enggak ada diadakan fa huwa mengkotiman kafirku kafir billahi kepada Allah. Wa mata hakama lan sumangsa-mangsa ngukumi sepeman anna dzalika pada sune hurufat tahajji makhlukun iku makhluk faqad ja'ala mongko berarti telah menjadikan yalahman Al-Qur'ana kepada Quran makhlukun sebagai perkara yang makhluk. Kalau huruf hijaiyah dihukumi makhluk, Quran itu apa sih? Quran itu kan rangkaian dari huruf hijaiyah. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Apa itu huruf hijaiyah itu semua? Dirangkum jadi kalimat, jadi Quran. Nah, kalau huruf hijaiyahnya dihukumi hadis, maka Qurannya jadi hadis alias makhluk. Wa mata hakamalan sumang sama sangukumi sepeman anna dzalikan dunia hurufat tahajji makhlukun iku makhluk faqad ja'ala monggo teman-teman dadi akan sepeman Al-Qur'ana ing Quran makhlukon sebagai perkara kang makhluk. Walamma qilalan ari kalane diucapaken lahu marang Imam Ahmad rahimahullah inna fulanan yaqulu walamma qilalan ari kalane diucapaken lahu marang Imam Ahmad rahimahullah inna fulan sunne fulan yaquli ngucap sapa fulan. Ahmad bin Hanbal itu mimpi jumpa Allah 100 kali. Kayak apa kalau mimpi jumpa Allah? Nggak bisa dibahasakan, nggak bisa dibahasakan. Mimpi jumpa Allah, Allahnya kayak apa dalam mimpi? Nggak bisa dibahasakan, nggak bisa. Mimpi 99 kata Imam Ahmad, kalau sekali lagi saya mimpi jumpa Allah, saya mau tanya. Mimpi lagi, ganap 100. Tanya, ya Allah, ibadah yang paling baik apa ya Allah? Kata Allah dalam impian, membaca kitabku Al-Quran. Membaca kitabku Al-Quran. Apakah harus memahami maknanya atau tidak? Memahami atau tidak memahami, kata Allah. Memahami atau tidak memahami. Subhanallah. Tanya waktu wafat sakaratul maut, iblis datang kepada Imam Ahmad. Ahmad, kamu sudah sukses belum? Sakaratul maut, iblis datang. Ahmad, kamu ini sudah sukses? Ya, belum sukses, belum. Orang andekan kaki kanan sudah di pintu surga, kaki kiri
belum di surga. Ini belum sukses. Belum sukses. Waktu beliau wafat, wah, Baghdad tenggelam seperti banjir manusia. Jenazahnya diangkat, orang-orang kafir melihat jenazahnya pada masuk Islam. Saking wibawanya mautnya. Orang kafir pada masuk Islam. Lihat jenazahnya diangkat. Radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Dalla nuduhaken apa Allah marang kita makhluk biwujudi atharihi kelawan anane pira-pira bekase Allah. Allah menciptakan lautan, menciptakan daratan, menciptakan angin, ya, menciptakan matahari, menciptakan gunung. Ini semua ini bekasnya Allah, jejaknya Allah. Ini Allah Ta'ala. Ini jejaknya bekasnya Allah kabeh iki makhluk. Dalla nuduhaken sapa Allah biwujudi atharihi kelawan anane bekas-bekase Allah. Allah menciptakan lautan, menciptakan gunung, ini semua atharnya Allah. Nuduhaken ala wujudi asma'ihi ing atase anane pira-pira asarane Allah. Jadi bekas-bekas makhluk ciptaannya ini bekas yang menunjukkan kepada namanya. Ala wujudi asma'ihi ing atase anane pira-pira arane Allah. Anda melihat masjid, musholla, madrasah, pesantren, santri, kiai, orang alim, ini menunjukkan Allah Ta'ala sebagai Al-Hadi. Allah menunjukkan kepada mereka Al-Hadi. Anda melihat pasar yang penuh maksiat, gereja, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Al-Mudil, Allah Ta'ala yang menyesatkan kepada mereka. Melihat orang-orang miskin, Allah Ta'ala yang menciptakan orang miskin. Yaqbidu wa yabsut. Lihat orang kaya, Allah yang membuat orang kaya. Semua ini di atas nama Allah semua. Wa biwujudi asma'ihi lan kelawan anane pira-pira arane Allah nuduhaken ala thubuti ausofihi. Ingat setetepe pira-pira sifatnya Allah. Wa biwujudi asma'ihi lan kelawan wujude pira-pira arane Allah ala thubuti ausofihi. Ingat setetepe pira-pira sifatnya Allah. Dan namanya Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifatnya Allah. Wa bi thubuti ausofihi lan kelawan tetepe pira-pira sifatnya Allah nuduhaken ala wujudi dzatihi. Ingat seanane dzatnya Allah. Lah sifatnya Allah ini, Anda melihat ibu Anda sangat sayang kepada Anda. Itu sifat rahmat, sifat Rahman Rahimnya Allah yang dititipkan kepada ibu Anda. Itu menunjukkan sifatnya Allah. Anda melihat orang alim yang saleh, itu menunjukkan sifat Allah yang hadi, yang muwaffiq kepada orang alim itu. Seterusnya, ini wujudu wabidhubud ausofihi lan kelawan tetepe pira-pira sifatnya Allah nuduhaken ala wujudi dzatihi. Ingat seanane dzatnya Allah. Makhluk untuk menghadapi dzatullah itu enggak kuat.
Maka zatullah ditutupi oleh ausofihi, ausofihi ditutupi oleh asma'ihi, asma'ihi ditutupi oleh khalqihi. Kalau dibongkar semua, kita binasa semua, nggak kuat. Saking dahsyatnya tahu. Sudah berulang kali pelajaran diciptakan di dalam kisahnya Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dikala Nabi Musa naik di gunung batu, kemudian Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa yang sudah ada di gunung batu, maka gunung batu jadi debu. Saking dahsyatnya zat Allah Ta'ala, Nabi Musa terjungkir pingsan karena menghadapi zat Allah belum kuat. Maka zat Allah dibungkus, ditutupi Allah dengan ausofihi, sifat-sifatnya Allah. Ausofihi ditutupi Allah dengan asma'ihi, asma'ihi ditutupi Allah dengan khalqihi. Idmu halun krono iku muhal ayyakuma yentoh utawi yentoh jumeneng apa wasfu sifat-sifatnya Allah binafsihi lan akdeke wasfu. Enggak mungkin sifatnya Allah berdiri pada sifat. Sifat itu berdiri kepada mausuf, yaitu zat. Di wasfullah qaimun bidzatillah, dzatullah wal mausuf. Idmu halun krono iku muhal ayyakuma utawi yen toh jumeneng apa wasfu sifatnya Allah binafsihi kelawan awak dheweke wasfu. Enggak bisa sifat berdiri kepada sifat, enggak bisa. Sifat itu berdiri kepada zat. Idmu halun korno iku muhal ayyakuma utawi yen toh jumeneng apa wasfu sifatnya Allah binafsihi kelawan awak dhewe wasfu. Enggak bisa wasfu berdiri kepada wasfu. Wasfu itu berdiri menempat kepada zat. Zat itu mausufah. Zatnya Allah disifati dengan Rahman. Rahman sifatnya, Rahim sifatnya. Rahman Rahim ada di dalam mausuf, itu zatullah. Maka salah satu aliran yang sesat dalam aliran Nasrani bahwa Allah Ta'ala sebagai sifat yang menempat kepada zatnya Yesus. Salah. 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 Farbabul jadbi, maka uti pura-pura wali-wali yang madzub, wali-wali yang ketarik kepada zatullah sehingga akalnya sirna dengan cahayanya Allah, madzub. Maka bagi dia sudah hilang ini dunia, dirinya sendiri hilang, tinggal Allah semata-mata. Maka kalau ditanya siapa kamu, saya Allah. Lah, bahaya kan? Nanti orang mengatakan Allah itu si fulan, maka orang seperti ini harus dihukum mati. Seperti Mansur Al-Hallaj akhirnya dihukum mati, Siti Jenari dihukum mati. Karena kalau tidak, manusia kafir sebanyak-banyaknya nanti. Farbabul jadbi, mengkuti pura-pura wali-wali kang duweni jazab, madzub, ketarik kepada zatullah, sehingga sifat basyariahnya hilang. Hatinya dan akalnya penuh dengan nurullah. Ini dunia ini hilang, dirinya sendiri pun hilang. La ilaha illallah bermakna la maujuda illallah. Yang mewujud hanya Allah, selain Allah sudah enggak ada. Karena apa? Karena wujudul asli itu wujudullah, wujudul khalqi ini aridi, baru datang. Apabila tauhidnya memuncak, wujud aridi, wujudul khalqi ini hilang.
yang ada wujud dzati itu wujudullah. Farbabul jadbi mongkoti pura-pura wali-walina Allah kang duweni jadab yakshifu iku mbuka sapa Allah lahum marang arbabul jadbi an kamali dzatihi saking sempurnane dzati Allah. Farbabul jadbi mongkoti wali-walina Allah kang duweni sifat jadab yakshifu iku mbuka sapa Allah lahum marang arbabul jadbi an kamali dzatihi saking sempurnane dzati Allah. Tsumma yaruddu ngono limbaleaken sapa Allah hum ing arbabul jadbi ila syuhudi sifatihi marang ningali langsung sifatnya Allah. Tsumma yaruddu limbaleaken sapa Allahum ing arbabul jadbi ila syuhudi sifatihi marang ningali langsung pira-pira sifatnya Allah. Tsumma yurji'u limbaleaken sapa Allah ing arbabul jadbi ila ta'alluqi marang gumantung marang berhubungan bi asma'ihi kelawan pira-pira arane Allah. Tsumma yaruddu limbaleaken sapa Allah hum ing arbabul jadbi ila syuhudi atharihi marang ningali pira-pira bekas-bekasnya Allah. Ini makhluk ini kan bekas athar-athar-atharnya Allah. Allah Ta'ala menciptakan bumi. Lah ini bumi nih bekas-bekasnya gaweannya Allah. Athar. Sampean melaku di atas tanah yang pasir bekas telapakannya sampean gue katon. Lah itu athar. Lawas salikun utawi wong-wong kang suluk ala aksi hadza iku sebaliknya iki arbabul jadbi. Wasalikun tu wong kang suluk tarekat nuju marang Allah ala aksi hadza ingat si sewalike iki arbabul jadbi. Dimulai dari atharihi ta'alluq bi asma'ihi syuhudi sifatihi baru kasyafaan kamali dzatihi dibalik orang suluk. Kalau orang syuhud dari atas, orang majhud dari atas, dari kamali dzatihi turun kepada syuhudi sifatihi, turun kepada ta'alluq bi asma'ihi, turun kepada syuhudi atharihi. Ini orang majhud dari atas ke bawah. Kalau orang salikin dari bawah ke atas. Jadi syuhudi atharihi naik kepada ta'alluq bi asma'ihi, naik kepada syuhudi sifatihi, naik kepada kamali dzati, dibalik. Jadi fanihayatus salikin mongko uti puncak-puncake wong suluk bidayatul madzubin iku kawitane wong-wong madzub. Wa bidayatus salikin lan uti kawitane wong-wong suluk nihayatul madzubin iku puncake wong-wong sing madzub. Lakin la bi maknan wahid tetapi ora kelawan makna siji. Fanihayatus salikin mengkoti puncake wong salikin bidayatul madzubin iku kawitane wong sing madzub. Wa bidayatus salikin uti kawitane wong kang salikin nihayatul madzubin iku puncake wong sing madzub. Jadi kalau orang yang madzub dari atas syuhud kamali dzatihi, turun syuhudi sifatihi, turun ta'alluq bi asma'ihi, turun syuhudi atharihi. Kalau salikin dari bawah syuhudi atharihi, naik kepada ta'alluq bi asma'ihi, naik kepada syuhudi sifatihi, naik kepada kasfu an kamali dzatihi.
Farubbamal taqoya, mengko terkadang ketemu sopo salikin dan madzubin fit tariqi ing dalam dalan. Orang yang madzubin dengan yang salikin suatu ketika ketemu bareng. Farubbamal taqoya, maka terkadang ketemu sopo madzubin lan salikin, niki tasniyah kubro niki. Madzubin niki kan wis jamak, salikin ya jamak. Niki iltaqoya niki tasniyahe tasniyah kubro. Lorone iku jamak kabeh. Farubbamal taqoya, maka terkadang ketemu sapa salikin lan madzubin fit tariqi dalam dalan. Hadza utaiki salikin fit taraqihi ing dalam munggah. Jadi salikin munggah, madzubin temurun, atau ketemu bareng. Bisa seperti itu. Maka seorang thariqat itu pasti mengalami madzub. Orang sudah itu pasti mengalami madzub. Kalau orang thariqat tidak pernah madzub, bohong itu thariqahnya. Madzub itu ketarik Allah. Jadi alam sadarnya tertutup. Jadi orang suluk dalam thariqat itu mesti pernah dalam kondisi jadbu, ketarik Allah. Jadi sifat basyariahnya kalah, hilang. Saking nurnya Zatullah. Jadi kalau orang suluk dalam thariqah belum pernah madzub, bohong itu thariqahnya, bohong. Dan kalau madzub terus nggak sembuh-sembuh, bahaya, bahaya, bahaya. Jadi pernah madzub terus sembuh daripada madzub. Setelah sembuh itu tahalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Itu yang sahih. Hada utawi iki salikin fi taraqihi dalam naik. Orang salikin naik menuju Allah. La wa hada uti madzubin fi tadallin dalam turun. Wong madzubin turun dari Allah kepada makhluk, orang salikin naik dari makhluk menuju Allah. Suatu ketika ketemu bareng di jalan suluk kepada Allah, ketemu bareng. Bisa jadi seperti itu. Hadza utawi iki salikin fi taraqihi ing dalam munggah salikin, munggah menuju Allah. Wa hadza utawi madzubin fi tadallih ing dalam turun dari Allah menuju kepada makhluknya. Luar biasa hikamnya. Allahu a'lam. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidhna kullal Qur'an, jawidna خلق اللسان, حفظنا جودنا خلق اللسان, فهمنا حق البيان, ثبتناه في الجنان, فهمنا حق البيان, ثبتناه في الجنان. صلى
باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان صلى الله وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين.